linknya pernah kesel dan cabut dari lokasi acara. Dan gue ngomong kan. Iya, tapi gue mengerti pada saat itu pekerjaan udah beres. Gitu. Gue percaya juga bahwa klien gue juga akan menjaga. Yes. Gitu loh Pak. Dan gue percaya bahwa kalau lo dapat kerjaan itu di brand yang sama, pasti lo akan ngajak gue juga. Contoh kecil aja deh. Gue dapat kerjaan dari lo. Gue masukin di kompor gue dong. Pasti itu akan bicaranya gue yang ngerjain. Ya. Seperti lo yang ngerjain. Bla 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 bla, dia lagi itu akhirnya mentok tanya, iya gue ternyata bagian ini. Oke, maksudnya tidak keseluruhan di dalam event itu lo kerjain. Gue cuman hanya sebagian support logistik. Itu kan jadi malu tuh dia kan. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Lo berintegritas apa enggak? Karena integritas itu salah satu tanda orang berintegritas itu di industri itu jujur. Kadang sahabat-sahabat kita nih saling berbisnis kan gitu ya. Lo pernah nggak sih ngelihat bahwa di antara sahabat-sahabat kita itu kerjasama tapi endingnya itu problems? Lo pernah nggak? Pernah. Gue sih terus terang pernah. Gue pernah. Ya mungkin itu pernah. Gue juga pernah. Mungkin itu juga kesalahannya di gue, gitu kan. Gue nggak mau nyalahin orang lain. Mungkin kesalahannya di gue itu aja sih. Biarpun secara curhat nanti kalau lo biasanya anjing nih belum ini nih, ini ribet nih gitu kan. Ya sebenarnya kesalahan orang juga. Tapi gue sih alhamdulillah ya, masalah-masalah yang pernah muncul itu selalu bisa dibilang berhubungan sama pekerjaan, Mbak. Jadi masalah yang muncul itu hutang piutang kita itu karena kita berbisnis dan akhirnya secara continue kita bisa selesaikan. Alhamdulillah itu berjalan semua. Jadi bisa dibilang bisnis antar teman itu harusnya tidak menjadi masalah. Apabila lancar dalam berkomunikasi itu, Mbak. Nah, antar teman tuh kadang-kadang lemahnya tuh di awal. Iya, gampang. Gampang lah, lo selalu nggak percaya sama gue gitu. Ujung-ujungnya ya sorry emang nggak bisa dipercaya. Ya komunikasi sih sebenarnya, kalau ada apa, kenapa nggak bisa, ini apa kan enak gitu kan. Kita juga nggak punya tendensi untuk berpikir yang lain. Ya kita karena kita bersahabat, jadi kita mencegah dari pemikiran-pemikiran negatif. Yoi, cuy. Aduh, laptopnya ngaco. Halo, Pak. Jadi gitu. Tapi gimana ya menyelesaikannya ya? Kalau bisnis bukan dengan sahabat kan cuek gitu kan. Ibarat lo mau komplain, mau apa, tapi kalau antar sahabat tuh agak ribet. Begitu ada masalah jadi ribet menyelesaikan nih. Serba nggak enak. Adalah gue tutup aja laptop gue lah. Bete gue ngeliatnya. Kalau gue sih masih jalan nih. Gue agak. Ada yang namanya FWB. FWB. Apa itu? Friend with benefit. Ya, itu agak-agak negatif ya kalau cewek sama cowok ya. Saling memanfaatkan. Begitu. Tapi boleh, bukan nggak boleh. Malah antar sahabat itu kan kita masing-masing punya kesempatan yang berbeda. Tapi dari kesempatan-kesempatan yang ada itu bisa berkembang terus karena ya ibarat kita bisa bagi-bagi pekerjaan itu kepada sahabat-sahabat kita. Contoh kita berdua deh. Kita kan pernah kan bisnis bareng kan? Iya. Nah, di lu gimana? Satu adalah karena yang bekerja adalah sahabat gue, ada satu prinsip yang sudah gue siapkan dalam memplanning. Misalnya hindari cekcok. Ya. Kalaupun sesuatu itu harus menjadi sebuah cekcok, itu harus berupa argumentasi teknis
yang punya alasan yang kuat. Atau misalnya ada catatan-catatan dari klien, itu gue sampaikan. Nah, keterbukaan itu kan yang gue rasain kan kita keterbukaan. Jam 2 kita harus berdebat untuk layout yang begitu besar. Dan tidak ada sakit hati gitu. Bahkan di acara besar itu Liga pernah kesel dan cabut dari lokasi acara. Gue ngomong kan. Iya, tapi gue mengerti pada saat itu pekerjaan udah beres. Gitu. Sebenarnya gue bilang, sebenarnya belum beres secara, tapi kan udah ada kandidat yang membereskan. Secara kertas itu udah beres gue, tapi secara lapangan belum beres. Iya. Ya kan? Karena ada vendor lain. Iya, implementasi belum beres. Ya. Itu agak complicated sih pada saat itu. Jadi pemakluman gue bekerja dengan sahabat itu akan besar selama kita juga percaya bahwa pasti sahabat itu menjaga juga reputasi kita ke klien. Nah ini yang gue akan garis bawahi. Totally kan itu ngelepas ke gue, ya kan? Karena lo trust, ya kan? Kalaupun ada selipan-selipan dikit, lo akan ngomong ke gue. Cuman setelah gue ngasih tahu why-nya, dan lo mengerti, dan gue dilepas untuk ke klien, which is itu kan secara directly gue bisa dong masuk ke klien langsung kan, dan itu alhamdulillah lo bisa jaga. Itu namanya work ethic. Nah itu baru gue mau sebut. Kenapa lo sebut duluan sih? Itu namanya work ethic. Gak bisa nih, ini kayak gini gue males nih, soalnya kan hampir apa yang di kepala gue nyangkut di gue. Jadi misalnya gini, ada kejadian kita nge-sub acara ke teman kita, tapi pada saat acara mau tidak mau teman kita pun akhirnya punya punya kedekatan karena direct communication dengan klien, ya, supaya nggak ribet. Cuman masalahnya pada saat kesempatan direct communication terjadi, dia juga memberikan kartu namanya dia ke klien kita. Nah, itu secara work ethic sebenarnya kurang baik, ya. Terserah kalau di luar event itu, gitu loh. Kalau di dalam event itu rasanya kok kurang wise ya. Itu sih, itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus menyikapinya gimana Ki ya. Sebenarnya sih gini, kalau misalnya gue pun nggak masalah gitu. At least enggaknya kita udah sering nih berapa kali gitu kan. Bahkan ada satu kantor gue dulu yang oke lah, semua ini akhirnya mereka ngerjain semua. Gue nggak apa-apa, willing nggak apa-apa. Tapi perlu nggak sih mereka bilang? Apa? Perlu nggak sih mereka bilang? Siapa? Ya, siapapun teman gitu ya, kita ajak kerja sama. Ki, gue ngenalin perusahaan gue nih. Boleh nggak gue ngenalin perusahaan gue? Nah, itu agak berat sih sebenarnya, tapi harus ada jawabannya. Nah, ini gue nanya sama lo. Kalau lo gimana kalau misalnya gue nih, Ki, gue masuk dong ke klien lo. Nggak apa-apa. Kalau gue, kalau gue ya, kalau gue tidak apa-apa, karena gue tahu paling tidak ada sikap yang gue sudah siapkan dalam bekerja sama, karena gue kenal kliennya, Mbak. Gue tahu klien gue itu perusahaan gede, brandnya banyak, gitu. Terus apa salahnya lo berkenalan sama dia? Gitu, karena gue percaya juga bahwa klien gue juga akan menjaga. Gitu loh, Pak. Dan gue percaya bahwa kalau lo dapat kerjaan itu di brand yang sama, pasti lo akan ngajak gue juga. Itu gue percaya. Gitu, itulah esensi persahabatan. Jadi kalau lo tiba-tiba dapat kenalan sama klien itu, terus ngerjain brand yang sama, persis turunannya misalnya, terus tiba-tiba lo jalan sendirian nggak ngajak gue, itu kesannya work ethicnya agak dilanggar, kurang nikmat gitu bersahabat itu. Kalau gue ya, sama jawabannya sama lo. Nggak apa-apa, selama ini kan boleh dibilang ngambil klien, amat, itu enggaknya komunikasi. Terlepas, ngomong. Terlepas nanti kita diajak ataupun tidak, seenggak-enggaknya kita udah tahu nih. Atau kalau misalnya kita pitching bareng, kita lebih enak gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan besar, harapannya adalah bisa kerjasama. Yang selama ini kan tidak bisa bekerja sama, saudara-saudara. Nah, itulah kadang-kadang sebagian dari kita mungkin beranggapan bahwa wah, dulunya klien gue, terus lo kenalan, akhirnya lo yang ngerjain itu.
Buat gue sih sebenarnya gue nggak memikirkan soal komisi barangkali gitu. Ya, Itu terlalu, buat gue rezeki itu bukan di situ. Ya. Nggak gitu cara jalannya rezeki. Hmm. Gitu. Dengan gue memperkenalkan lo dan lo bekerjanya bagus, klien itu akan ada statement bahwa wah di lingkungannya Om Anto ini IO-nya bagus-bagus ya. Itu kan happy juga pun. Happy. Gitu. Dan gue percaya bahwa rezeki gue akan datang sendiri bukan dengan cara komisi. Karena kan gini, kalau gue mikirnya kok jadi serius banget kita ya? Pakai ingusan lagi anjing aki-aki. Sekali-sekali serius. Gue mikirnya adalah pada saat si klien itu milih perusahaan lain di lingkungan lo, klien itu berpikir kan, yang lainnya aja bagus, pasti yang Ini bang, yang rekomen orang yang ngajak atau yang ngenalin itu pasti lebih bagus, ya nggak sih? ya, Ya kan? ya. Itu aja sih. Itu karena gue percaya bahwa orang itu menilai sebuah kelompok kerja tidak hanya kualitas pekerjaan saja. Nomor 2 adalah etika Ya. dan sikap. Jadi klien juga akan merasa bahwa wah itu kan padahal dia ngerjain turunan dari kerjaan temennya tuh, gitu ya. Klien akan ngelihat kalau kita tidak akrab, tidak bersahabat, klien juga akan ngelihat. Pasti jadi catatan juga buat klien. Ya. Jadi catatan kan. Iya. Bahkan ya berharapnya adalah ya kan tadi seperti lu bilang, si klien akan bilang, kok nggak diajak si Anto? Ya. Itu akan bikin lo nggak enak. Yes. Nah itu gue percaya itu. Pada saat itu terjadi pasti kita ada rasa tidak enak. Nah ya itulah etika. Jadi tidak ada hukumnya di situ, tapi bagaimana perbuatan baik itu kita serap gitu ya supaya langkah-langkah yang kita jalanin itu jadi baik. Iya, dan kita kerjain juga enak kan? Enak kerjanya nggak umpet-umpet. Ngumpet, gitu kan? Mau apa segala macam, ngundang bisa datang, gitu kan? Ya kan selama ini yang gue dapat curhatan, dapat segala macam, Saling memakan. itu dia Ki. Saling makan memakan. Itu dia Ki. Padahal kan ya di asosiasi kita ya, Ya. pengennya tuh ya udah kolaborasi aja. Ya. Kita kan kalah, kita bisa ya intinya gini, bukan kita membagi, bukan gua mantu membagi, gua sih bro. Ya. Apa yang udah kita jalani waktu itu tuh itu enak tuh plottingannya. Siapa yang Tapi menang. balik lagi gini mbak, kalau gue ngelihat kita juga tidak bisa menilai bahwa apa yang terjadi itu buruk 100%. Yes. Karena setiap perusahaan punya prinsip bisnis yang berbeda. Prinsip bisnis itu mungkin diawali dengan bagaimana dia mendapatkan permodalan. Ya, ya. Bagaimana dia akhirnya mempunyai komitmen dengan si pemodal. Ya. Harusnya untung sekian. Mungkin dia di bulan-bulan itu belum dapat pekerjaan. Jadi kerjaannya cuma satu-satunya itu. Sehingga dia berpikir kalau ini gue kerjasamain, untung gue terlalu kecil misalnya gitu. Oke. Jadi dia tidak willing untuk dikerjasamakan karena KPI di dalam kantor dia nggak terjawab. Tapi itu kan bukan sesuatu yang bisa kita korek. Itu kejujuran lagi, integritas. Oke. Ini kan bicara KPI kan. Bicara KPI. Ini out of topic yang tadi bicara etika ya. Kan sebelumnya lu kan udah pada bikin projection kan. Ya, Ya kan. ya, Projection itu kan per tahun, ya. akumulatif kan. Ya. Harusnya itu kan bisa dibicarain sama si pemodal. Harusnya kan bisa kan. Cuman kan ya gua nggak tahu sebenarnya. Maksudnya bertahap lah gitu. Gitu kan. Toh dari yang kecil bisa jadi gede. Itu prinsip gua. Betul. Nah masalahnya tidak semua orang begitu. Dan kita memang sayangnya tidak bisa memaksakan itu. Jadi wise-nya itu di diri kita sebenarnya. Wise-nya itu di dalam diri kita. Bukan gimana caranya orang mengikuti wise-nya kita. Kadang-kadang itu memang menyakitkan juga. Kita kayak nggak bisa terima. Tapi kudu terima. Karena itulah kondisi Kehidupan. yang kehidupan bisnis. Gitu. Bisnis. Balik lagi masalah itu. Cuman bersaing bisnis itu kalau disebut sehat ya, bersaing bisnis kreatif, kita harus berperang atas dasar siapa kreatif yang terbaik, Ya, bukan barangnya. Karena kalau teknis barang semua orang sama. sama.
gitu. Lo bisa pakai WW Thunder, gue juga bisa pakai WW Thunder. Lo bisa pakai LED-nya Karindo, gue juga bisa pakai Karindo. Tinggal hubungan kita bagus apa enggak, murah-murahan karena hubungan pertemanan. Jadi bukan itu yang berlomba, yang berlomba tuh kreatifnya sebenarnya. Itu yang ngebangun itu yang susah. Sebenarnya sih kalau gue bicara ya kreatif oke. Kualitas kan. Ya, kualitas kerja, Kualitas kerja. sistem yang dianut. Itu Setuju. sebenarnya Hasil akhir berarti. hasil akhir. Sebenarnya itu juga nggak hasil akhirnya sebenarnya. Ya. Di awal kan orang udah bisa ngeliat nih cara bekerja lu tuh gimana. Ya, gitu kan. berarti sistem tadi, working sistemnya. Working system. Bagus apa enggak, serabutan apa enggak. Iya. Nah, balik ke yang tadi nih. Work ethic Work ethic. itu gimana caranya kita menyiasati itu supaya nggak ada gontok-gontokan. Contoh kecil aja deh. Gua dapat kerjaan dari lo. Gua masukin di kompor gua dong. Pasti itu akan bicaranya gue yang ngerjain. Ya. Seperti lo yang ngerjain. Seperti lo yang ngerjain. Itu kan satu hal yang menurut gue aduh beban juga di gue pada saat si kalian itu tahu kan jadi gak enak kan. Apalagi kalau gue yang lihat. Nah, Aneh proposal lo jadi lo kok ini kerjaan yang gue kasih ke liga kok diakui sama lo semua. Itu dia. Itu kan juga salah satu work ethic dan itu juga work banyak ethic. kejadian kan. Itu work ethic itu harusnya di dalam foto-foto kita harus menghargai yang namanya hak cipta dan siapa yang lebih berhak, sehingga itu ditulis under collaboration with gitu kan. Misalnya bekerja di bawah agensi apa, Iya. jadi kita dihargai gitu. Kita lihat, oh kok ada foto gue nih atau ada kerjaan gue, oh ternyata liga nulis nih ini collaboration with, ya itu udah cukup dihargai. Itu berhargai kan. Nah, klien kan tahu akhirnya, oh liga di situ nggak sendiri. Ya, itu juga salah satu penilaian klien kan. Betul, dan mungkin klien malah akan mbah lo ngajak komanto nggak gitu juga mungkin karena ngeliat itu gitu kan. Iya, karena itu juga jatuhnya si klien akan lihat wah ini orang secara kualitas menurut gue ya oke nih. Karena dia tidak mengaku-akui kerjaan orang lain. Ya. Kalau gue nilai di situ gitu. Karena dia bisa itu satu brand rokok langka itu gue masukin di kompro gue ngerjain 5 kota apa segala macam. Padahal kita subkon. Nah itu sebenarnya keuntungan buat gue, tapi jadi bumerang buat gue. Pada saat ditanya konsepnya gini, oh nih ada satu contoh nih gue potong lagi, gue patahin. Gue waktu itu terima satu kompro. Oh, lu ngerjain ini? Sebagai apa? Iya kita ngerjain semua ini segala macam. Padahal gue tahu tuh event siapa. Ya kan? Gue tanya. Maksudnya kliennya tahu. Kliennya tahu dan gue pun tahu. Eventnya itu event siapa. Iseng dong gue, indip gue nanya. Bla 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 bla, dia gitu terus akhirnya mentok tanya, iya gue ternyata bagian ini. Maksudnya tidak keseluruhan di dalam event itu lo kerjain. Gue cuman hanya sebagian support logistik. Itu kan jadi malu tuh dia kan. Apalagi kalau ada cuma nyediain toilet doang terus mengakui eventnya punya dia. Padahal jadi toilet doang. Aduh. Nah itu juga gue pengennya teman-teman tuh nggak masalah mengakui event orang, tapi apa di situ kan? Kalau di gue selalu bicaranya in collaboration with or gue sebagai apa di situ? Ya kan? Biasanya sih kontraktor under apa gitu. Iya. Misalnya kayak gue sebutnya contoh Surenation Motorland. 3 Pro waktu itu ya? 3 Pro. Bukan Novos. Novos. Namanya Novos. Terus gue sebagai apa di situ? Gue tulis sebagai production and technical. Supporting itu. That's it. As a professional. Yes. As a professional, as a company. Gue support itu gitu kan. Itu yang gue tanemin semua di GoPro gue. Biarpun mereka pikir kalau nggak ada kerjaan dapetnya subkon. Ya gue nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Atau pada saat kasarnya misalnya si klien itu manggil gue, ya kan? Jadi kan secara spesifikasi kerja kantor gue atau gue as a pribadi udah
tebak. Ya. Lu ternyata di sini, Li. Ya. Jadi kalau misalnya gua punya satu brand konsep apa, gua Ya. bisa manggil lu nih. Lu arahnya di sini aja, Ling ya. Nggak bisa Ya. kemana-mana. Ya nggak apa-apa, gua itu kan jadi spesialis kan. Ya. Lebih enak kan jatuhnya kan. Ya itu seperti yang gue sampaikan juga sama klien-klien gue. Misalnya event itu kan nggak cuma musik ya, mungkin eventnya tuh touring management, ngurus touring rombongan bermotor sejauh 1000 km lebih. Itu kan gue nggak bisa sendiri, Mbak. Iya. Gitu, gue nggak bisa naik motor ngikutin orang, nggak bisa jadi road captain dan seterusnya. Sehingga gue pasti jelasin sama klien bahwa gue dibantu oleh tim, oleh orang-orang yang punya kompetensi baik dalam hal touring. Jadi yang kenal peta bukan gue, yang tahu perjalanan bukan gue. Gue meng-hire seorang profesional untuk membantu gue. Yes. Itu dan gue sih nggak tabu ya untuk ngomong gitu, nggak tabu. Ini juga nggak tabu, Ki. Nah itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Lo berintegritas apa enggak? Karena integritas itu salah satu tanda orang berintegritas itu di industri itu jujur. Ya. Paling gampang. Contoh kasus kalau misalnya gue ditanya, lo bisa nggak sih medsos kasarnya digital agency? Gue akan bilang gue nggak bisa. Area kantor gue hanya sebagai event management. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Jadi kalau misalnya memang mau, ya udah, gue akan cari ini partner, ya kan? Itu ada di area gue nih, event management, karena itu bagian dari event kan, ya kan? Toh lu mau direct langsung ke sana juga nggak apa-apa, secara quotation atau mau dari dalam gue juga nggak masalah, itu kan lebih asik gitu loh. Tapi ya itu sih Mbak, maksud gue bisnis dalam persahabatan itu memang membutuhkan waktu, Mbak. Tidak sekonyong-konyong orang bisa sama dengan kita. Latar belakangnya beda-beda. Kita nggak saling nyalahin lah. Maksudnya ada orang yang belum sanggup, ada orang yang belum bisa atau belum paham. Sehingga work ethic itu adalah hal penting di dalam kelompok besar untuk disuarakan bahwa yuk kita bangun work ethic. Itu work ethic. Sehingga banyak di organisasi ada yang namanya badan etik ya, badan etika gitu ya. Ada disebutnya itu gitu, sehingga kelompok kecil itu adalah yang menyelesaikan konflik di antara para sahabat gitu. Jadi saling maafkan, saling memaklumi, itu penting sih menurut gue. Nah, itu harus jadi budaya. Dan kita itu sekarang selalu memaklumi. Ya, karena kita jiwanya besar. Ya, bukan sombong ya, buat gue di event tuh harus jiwa besar. Biarpun kadang kesel gitu kan. Iya, benar. Ya udahlah ya gitu. Mungkin tuh rezekinya ke dia gitu kan. Ya udah enggak apa-apa, toh kalau memang mau menjalin lagi, ya udah gue coba masuk nih. Ya. Banding pitching, ayo gitu aja. Gue juga nggak terlalu mempersoalkan sih. Ada orang misalnya gue kenalin ke satu perusahaan besar, kerjanya sama gue, tapi di pertengahan jalan kita sudah tidak bekerja sama lagi, terus dia akhirnya juga menjadikan bekas klien gue itu kliennya dia. Ya nggak apa-apa juga. Itu kan tidak menutup bahwa gue masih bisa juga ke klien itu. Malah hasanah IO di matanya klien bertambah. Oh, IO-nya semakin banyak, kita juga happy gitu. Karena kalau IO-nya klien kita bagus-bagus, percaya nggak lo, kita juga senang. Cuma karena kan, di lapangannya juga nggak galak-galak banget klien kita. Kan di klien sendiri akan nanya, kalau nggak terlibat sih, tok di sini tok. Ya. Kalau nggak ada. Padahal kan gua nunjuk lu supaya lu gua pikir lu masih di situ. Nah itu kalau tapi gimana? Ya kalau itu sih harus legowo sih, maksudnya kita nggak bisa mengunci pikirannya klien juga. Tapi gue percaya sejauh ini klien-klien yang gue kenal, dia adalah orang-orang yang menilai hasil akhir, bukan menilai seperti apa kita berkompetisi. Kalau dia melihat misalnya persahabatannya kuat, kemudian laporannya bagus, saling menghargai gitu, terus kerjanya tepat waktu, gue pikir klien akan melihat detail-detail itu ya, untuk memastikan bahwa IO itu bagus. Kualitas kan? Iya, kualitasnya. Tapi balik lagi ya, pribadinya integritas. Itu tadi. Gimana caranya kita jujur aja. Ya padanya lah ya. Iya. Nyaman kan? Iya. Kita apa adanya aja. Gitu. Jadi kita kerja
jangan selalu kerja itu ingin mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya gitu Mbak. Tapi kita berkaca ke belakang, apakah kita mampu atau enggak. Kadang juga nggak 100% kita mampu. Dan soalnya kita butuh banyak orang untuk membantu kita. Kayak contoh kayak desainer, orang-orang kreatif. Waduh, gue kalau nggak ada orang-orang kreatif yang bagus, planning gue di dalam event juga berantakan. Itu loh. Mungkin nanti ada satu waktu ada beberapa teman yang mungkin bicara work ethic ini. Ya, itu bagus tuh. Kita dengerin kasus-kasusnya teman-teman. Nah, itu kan mungkin kita dengar dari satu pihak. Bukan kita orang yang paling wise ya. Tapi paling tidak mendengarkan dan menyuarakan kepada teman-teman yang lebih luas, itu menginspirasi. Gitu. Bagaimana kita harus bersikap gitu. Makanya kita juga nggak tahu mereka secara strategi bisnisnya seperti apa, ya kan? Ya itu tadi yang gue bilang. Pasti dasarnya orang berbisnis beda-beda. Mungkin lo pakai duit bokap, kalau gue pakai duit saudara. Ada teman kita yang pakai duitnya temen. Itu dasar kita membangun perusahaannya udah beda. Iya. Gue ada pemodal yang mungkin bilang statementnya adalah oke, lo gue modalin, tapi lo minimal harus 20% atau 25% keuntungan per project. Tiba-tiba beberapa project di tahun itu nggak nyampe segitu. Kenapa? Karena dikerjasamakan gitu. Nah harusnya itu fleksibel. Kalau gue ya harusnya itu fleksibel gitu. Karena kita jangan lihat kerjaan pendek, kita lihatnya jangka panjang, 5 tahun ke depan kita ngumpulinnya gitu. Ya, itu aja sih. Itu sebenarnya kan investor tuh, kalau gue mikirnya, kalau kita bicara investor ya, 3 tahun baru dapat. Yang wajar. Nanam duitnya. Nggak bisa lu tiba-tiba makan sekarang berak sekarang, untungnya nggak bisa, susah. 3 tahun lah ya sebenarnya. Jadi work ethic itu adalah pembahasan kita hari ini ya, Bang. Ya nanti akan nyambung. Ya, karena ini panjang banget. Kita punya teman-teman event organizer yang punya pekerjaan besar-besar, yang punya pengalaman seperti kita ini. Nah, itu harus bukan dibongkar lah, tapi dibuka untuk memberikan inspirasi pada teman-teman yang pemirsa. Gitu. Tapi gue appreciate loh kalau misalnya ada teman-teman yang nge-share di grup kita itu. Nah, dia ada yang nulis saya klien apa, IO siapa, lu sebagai apa. Oke. Ya, itu dia keren banget. Itu dia komunikasi publik kan. Komunikasi publik untuk awareness kepada teman-temannya bahwa gue baru saja mengerjakan project anu. Tapi di situ dia ditulis bahwa gue under siapa. Itulah integritas. Itu keren, Pe. Itulah integritas. Itu keren. Menurut gue keren ya. Kalau nggak tahu menurut lo apa, menurut teman-teman yang lain itu keren apa enggak? Kalau gue tuh lu nggak takut dapat kerjaan. Ya dong. Budaya itu yang harus ditularkan. Gitu. Nah, budaya itu menularnya itu nggak gampang. Menularnya butuh waktu. Nah, itu yang harus kita pahami juga, gitu, teman-teman. Semakin sering, seorang semakin banyak ngikutin. Nah, kalau kita kan orangnya, gue nggak tahu. Kalau gue orangnya, ya udah siapapun gitu kan. Yang penting gue kerja gitu kan. Karena bukannya sombong lagi, nggak perlu nama lagi kita sebenarnya. Iya. Bahkan orang tahu kita bisa, oh ini vendor kan, bukan? Ya kan. Itu kan suka kadang-kadang. Ya nggak perlu nama lah gitu. Yang penting ada pemasukan gitu kan. Benar. Nama itu nomor 2. Ada orang yang punya tujuan, namanya ingin dikenal. Adalah sebagian teman-teman kita yang otot banget, namanya harus dikenal. Tapi ada juga yang merasa bahwa esensi yang terbesar dari pekerjaan itu adalah jobnya, bukan namanya. Tapi ada perusahaan lain yang mungkin sedang gencar-gencarnya menaikkan nama supaya populer. Itu sah-sah juga, tapi dengan cara yang berintegritas dan jujur.